Selanjutnya, bagaimana jika pusat rotasinya bukan 0,0? Di sini rotasi sejauh θ dengan pusat A, B. Konsepnya sama dengan pusat 0,0, hanya sekarang pusatnya kita geser di A, B. Di sini kita punya titik P, X aksen, Y aksen, kemudian dirotasi sejauh θ, menghasilkan bayangan P aksen, X aksen 1, Z aksen 1. Dengan cara yang sama dengan pusat 0,0, sehingga kita peroleh X aksen 1, Y aksen 1 itu sama dengan matriks cos θ negatif sin θ cos θ dikali dengan X aksen, Y aksen. Selanjutnya, perhatikan di sini ada X dan Z, di mana X itu adalah X aksen ditambah A. Jadi, dari 0 sampai X ini bisa kita cari dengan cara ini ke sini A, ditambah ini ke sininya X aksen. Kemudian untuk yang Z, dari 0 ke Z, ini adalah 0 ke B, yaitu B, ditambah ini ke sini adalah Z aksen. Selanjutnya bisa kita tentukan X aksen itu sama dengan X dikurangi A, dan Z aksen itu sama dengan Z dikurangi B. Kemudian di sini ada X1 dan Z1, di mana X1 itu adalah X aksen 1 ditambah A. Dari 0 ke X1 itu adalah A ditambah ini ke sininya X aksen 1. Jadi X1 sama dengan X aksen 1 ditambah A, dan dari 0 ke Z1 bisa kita cari ini ke sini B, kemudian dari sini ke sini adalah ini Y aksen 1. Jadi Y1 itu sama dengan Y aksen 1 ditambah B, sehingga kita peroleh X aksen 1 itu sama dengan X1 dikurangi A, dan Y aksen 1 sama dengan Z1 dikurangi B. Selanjutnya, untuk persamaan matriks ini bisa kita ganti, di mana X aksen 1 adalah X1 dikurangi A, ya. Ini kita ganti menjadi X1 dikurangi A. Y aksen satunya kita ganti menjadi Y1 dikurangi B, ya. Sama dengan cos θ negatif sin θ cos θ dikali dengan X aksennya itu adalah X dikurangi A, dan Y aksennya itu adalah Z dikurangi B. Jadi, bayangan karena rotasi dengan pusat A, B sejauh θ itu dapat kita rumuskan dalam bentuk X aksen dikurangi A, Y aksen dikurangi B itu sama dengan cos θ negatif sin θ cos θ dikali dengan X dikurangi A, Z dikurangi B. Sekarang kita coba cermati contoh berikut. Yang nomor 1, tentukan bayangan titik A negatif 5,7 karena rotasi 270 derajat positif dengan pusatnya 2, negatif 1. Oke, kita coba selesaikan. Ini adalah rumus untuk menentukan bayangan tadi, ya. X aksen dikurangi A, Y aksen dikurangi B itu sama dengan cos θ negatif sin θ cos θ dikali dengan X dikurangi A, Z dikurangi B. Kita pahami di sini titik asalnya, titik A, negatif 5,7 itu sebagai X, Z, kemudian 270 derajatnya adalah θ, dan pusat 2, negatif 1 ini sebagai A dan B. Sekarang kita substitusikan. X aksen dikurangi A menjadi X aksen dikurangi 2, ya. Kemudian Y aksen dikurangi B. B-nya tadi adalah negatif 1, jadi ini Y aksen dikurangi negatif 1 menjadi Y aksen ditambah 1. Sama dengan cos 270 derajat, negatif sin 270 derajat, sin 270 derajat, cos 270 derajat, dikali dengan X-nya negatif 5 dikurangi 2, kemudian Z-nya 7 dikurangi B-nya negatif 1, menjadi 7 ditambah 1. Kemudian kita peroleh X aksen dikurangi 2, Y aksen ditambah 1 itu sama dengan cos 270 derajat adalah 0, negatif sin 270 derajat itu adalah 1, sin 270 derajat adalah negatif 1,
cos 270 derajat itu adalah 0 dikali dengan, ini kita hitung menjadi negatif 7, 8. Oke, selanjutnya ini kita kalikan dengan cara perkalian matriks. 0 dikali negatif 7 ditambah 1 dikali 8, hasilnya adalah 8. Kemudian negatif 1 dikali negatif 7 ditambah 0 dikali 8 sama dengan 7. Nah, bentuk ini bisa juga kita tuliskan menjadi X aksen di aksen itu sama dengan 8, 7 ditambah 2 negatif 1. Atau X aksen di aksennya ketemu 8 ditambah 2, 10, 7 ditambah negatif 1, 6. Jadi bayangan dari titik A negatif 5,7 karena rotasi 270 derajat positif dengan pusatnya 2, negatif 1 adalah A aksen 10,6. Soal yang nomor 2, tentukan bayangan garis 3X dikurangi 6Z ditambah 10 sama dengan 0 karena rotasi 30 derajat dilanjutkan rotasi 60 derajat dengan pusatnya di titik 1,2. Untuk menentukan bayangannya, kita gunakan rumus bayangan sama dengan matriks rotasi dikali dengan titik asal. Karena di sini pusatnya di 1,2, maka untuk bayangan X aksen dikurangi 1, ini sebagai A ya. Y aksen dikurangi 2, ini B. Begitu juga untuk yang titik asal, X-nya juga dikurangi 1, Z juga dikurangi 2. Untuk metrik rotasi, ini yang kita tulis yang rotasi sejauh 60 derajat dulu, kemudian yang 30 derajat. Kenapa? Karena titiknya, titik asalnya ini dirotasi 30 derajat dulu ya. Jadi ini perkaliannya dari belakang. Titiknya ini kita rotasi dengan 30 derajat, dengan sudut 30 derajat. Kemudian hasilnya ini kita rotasi sejauh 60 derajat. Seperti itu. Tetapi karena kita punya sifat asosiatif pada perkalian matriks, yaitu dalam kurung A dikali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C, maka nanti untuk perkaliannya itu bisa kita kalikan yang matriks rotasinya dulu. Sudutnya dulu ya. Ini kita tentukan dulu nilainya. Cos 60 itu adalah setengah. Negatif sin 60. Negatif setengah akar 3. Sin 60 setengah akar 3. Cos 60 setengah. Kemudian cos 30-nya setengah akar 3. Negatif sin 30-nya negatif setengah. Sin 30 setengah. Cos 30 setengah akar 3. Ini kita kalikan dengan perkalian matriks. Setengah dikali setengah akar 3 ditambah negatif setengah akar 3 dikali setengah, hasilnya sama dengan 0. Kemudian setengah dikalikan negatif setengah ditambah negatif setengah akar 3 dikali setengah akar 3, hasilnya adalah negatif 1. Setengah akar 3 dikali setengah akar 3 ditambah setengah dikali setengah sama dengan 1. Setengah akar 3 dikali negatif setengah ditambah setengah dikali setengah akar 3 sama dengan 0. Kemudian dikali dengan X dikurangi 1, Z dikurangi 2. Ini kita kalikan lagi. 0 dikali X dikurangi 1 ditambah negatif 1 dikali Z dikurangi 2. Hasilnya adalah negatif Z ditambah 2. 1 dikali X dikurangi 1 ditambah 0 dikali Z dikurangi 2 sama dengan X dikurangi 1. Ya. Kemudian dari sini kita peroleh X aksen dikurangi 1 itu sama dengan negatif Z ditambah 2. Nih ya. Nah, dari sini kita cari nilai Z-nya. Kita dapatkan Z sama dengan negatif X aksen ditambah 3. Kemudian untuk yang Z aksen dikurangi 2 sama dengan X dikurangi 1. Kita peroleh X-nya itu sama dengan Z aksen dikurangi 1.
Oke, kemudian kalau sudah ketemu X dan Z-nya, untuk menentukan bayangan, X dan Z ini kita substitusikan ke persamaan garis. Garis asalnya ya. Ya, jadi 3X itu kita ganti X-nya, 3 dikali Z aksen dikurangi 1. X-nya kita ganti ini. Kemudian dikurangi 6, Y-nya kita ganti dengan negatif X aksen ditambah 3. Nih ya. Kemudian ditambah 10 sama dengan 0. Ini kalau kita hitung, ini dikalikan. Ya, nanti hasil akhirnya bayangannya itu adalah 6X ditambah 3Z dikurangi 11 sama dengan 0. Ya, itu tadi materi tentang rotasi. Selanjutnya bisa kalian kerjakan tugas mandiri agar kalian lebih memahami konsep dan terampil menggunakannya dalam memecahkan masalah.